Lanjut, kita masuk topik yang kedua mengenai tata nama benzena. Jadi tata nama benzena nanti ada 3 macam. Yang pertama, tata nama dengan 1 substituen. Yang kedua dengan 2 substituen. Yang ketiga dengan 3 substituen. Tapi nanti saya tambah 2 lagi, sehingga tata namanya menjadi 5 macam gitu ya. Kita pelajari dulu tata nama dengan 1 substituen. Anggap aja 1 substituen itu adalah cabang gitu ya. Dalam sistem penamaan Yupak, cincin benzena dianggap sebagai induk, sama seperti rantai terpanjang dalam alkana. Gugus-gugus fungsi lain yang terikat pada benzena itu dianggap sebagai cabang dan ditulis di awal. Oke, contoh seperti ini ya. Jadi ini adalah rantai utamanya dan ini adalah rantai cabang. Nah, sesuai dengan aturan tata nama materi sebelumnya, cabang kan ditulis dulu ya. Nah, ini namanya adalah nitro. Jadi nitro benzena. Jadi namanya nitro benzena. Terus misalkan seperti ini. Nah, ini adalah cabang. Ini adalah rantai induknya. Jadi ini namanya adalah bromo benzena. Terus berikutnya seperti ini. Nah, ini adalah namanya, ini cabang ya. Masih ingat apa namanya? Kalau C-nya 2 berarti adalah etil ya. Jadi ada metil, etil, propil, butil dan seterusnya. Nah, ini adalah C-nya 2 berarti dia adalah etil, berarti dia adalah namanya etil benzena. Nah, ini adalah tata nama dengan 1 substituen. Oke, lanjut. Akan tetapi untuk senyawa turunan benzena justru lebih dikenal dengan nama trivialnya alias merek dagang gitu ya. Nama trivial turunan benzena mempunyai nama spesifik yang mungkin tidak menunjukkan substituen yang terikat. Di antaranya adalah fenil. Apa itu fenil? Fenil adalah benzena yang kehilangan 1 atom H-nya. Strukturnya adalah seperti ini. Jadi ini kan ada H-nya semuanya kan ya. Nah, ini H-nya hilang 1. Nah, ini namanya fenil. Ini nama adalah nama trivial gitu ya. Contoh, kalau yang tadi kan namanya ini bromobenzena, maka ini bisa diganti dengan fenil bromida. Jadi Anda sebutkan fenilnya dulu, terus baru bromidanya. Jadi kebalikan dengan tata nama yang berdasarkan Yupak ya. Jadi kalau berdasarkan Yupak, ini namanya adalah bromobenzena. Tetapi kalau ini menggunakan fenil, maka sebutkan fenilnya dulu. Jadi fenil bromida. Fenil bromida atau bromobenzena sama benarnya. Oke, berikutnya adalah toluena ya. Ini nama salah satu nama trivial yang lain. Di toluena mempunyai struktur di bawah ini. Nah, seperti ini. Kalau ini berdasarkan nama Yupaknya, maka ini namanya adalah metil benzena. Tetapi ini punya nama trivial yang disebut dengan toluena. Sedangkan toluena yang kehilangan 1 atom H-nya, maka dia disebut dengan benzil. Jadi benzil, strukturnya seperti gambar di bawah ini. Jadi ini hanya kan 3, sekarang hanya jadi 2. Dia kehilangan 1. Nah, struktur ini namanya benzil. Nah, nanti kita akan bahas tata nama berdasarkan fenil dan benzil. Tapi itu urutan yang keempat dan yang kelima. Jadi urutan yang pertama 1 substituen, 2 substituen, dan 3 substituen. Yang keempat dan kelima fenil sama tata nama benzil ya. Oke, lanjut. Jadi saya contohkan seperti ini. Jadi ini bisa diganti dengan gugus fungsi yang lain sehingga namanya nanti adalah benzil amina. Jadi kalau yang tadi fenil didahulukan, yang ini juga sama, benzil dahulukan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tata nama benzena dengan 1 substituen. Jadi ada banyak. Jadi kalau gugus fungsinya ini diganti, maka masing-masing punya nama trivial sendiri-sendiri. Jadi ini nama trivial ya. Jadi ini namanya nitrobenzena. Kali ini nama Yupak karena benzennya terletak pada bagian belakang. Nah, ini tadi yang kita bahas barusan toluena. Kalau gugus fungsinya OH, maka ini namanya fenol. Kalau NH2, maka namanya anilina. Kalau ini masih ingat, ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Nah, ini disebut sebagai asam benzoat. Nah, ini adalah gugus fungsi dari aldehid, masih ingat COH? Nah, ini namanya adalah benzaldehida. Nah, X adalah simbol umum dari halogen golongan 7A yaitu FCl-BrI. Jadi ini bisa diganti FCl atau Br ya. Nah, ini namanya benzal halida.
Terus kalau ini adalah asam sulfat dari H2SO4 ya. Cuma ini berbentuk SO3H. Nah, ini namanya benzen sulfonat. Nah, ini adalah nama-nama benzena dengan satu substituen. Oke, lanjut kita masuk ke topik yang kedua, tata nama dengan dua substituen. Benzena dengan dua substituen posisinya bisa bermacam-macam. Untuk membedakan satu dengan yang lain, maka digunakan awalan orto, meta, dan para. Apa maksudnya? Oke, kita simak sebentar. Kalau cabangnya atau substituennya berada di nomor 1 dan 2, jadi untuk mempermudahkan kita kasih nomor ini 1 dan 2, maka ini namanya strukturnya orto ya. Nah, ini kalau strukturnya nomornya berada di 1 dan 3, maka ini namanya meta. Nah, kalau dia berada pada nomor 1 dan 4, maka dia namanya adalah para ya. Jadi orto 1 2, meta 1 3, para 1 4. Oke, kita coba memberi contoh. Nah, jika dua substituennya sama, contoh seperti ini, maka ini bisa dinamakan, karena ini strukturnya 1 dan 2, maka ini bisa dinamakan orto dibromobenzena. Jadi tanpa menyebutkan nomor ya, karena ini nomornya 1 dan 2 itu adalah orto dibromobenzena. Atau Anda pakai sistem nomor, yaitu bromo ini berada di nomor 1 sama 2, sehingga dia disebut sebagai 1,2 dibromobenzena. Oke, contoh yang kedua. Sekarang F-nya berada pada posisi seperti ini. Jadi nomor 1 nggak mesti di sini ya. Nomor 1 kalau posisi seperti ini bisa diawali dari sini atau dari sini. Berarti ini kalau anggap kita kalau nomor satunya dari sini, berarti ini 1 2 3, berarti namanya adalah meta. Jadi meta difluorobenzena. Jadi dua atom F ini tetap diberi imbuhan D ya, karena dia mengikat atom F sebanyak 2. Jadi meta difluorobenzena atau 1,3 difluorobenzena. Kalau Anda pakai nomor meta atau orto, tidak perlu disebutkan lagi ya. Oke, kalau substituennya berbeda, maka salah satunya dianggap sebagai induk. Nah, untuk memilih manakah substituen yang diprioritaskan menjadi induk, Anda harus hafal urutan berikut. Nah, jadi COH harus didahulukan daripada yang SO3 dan seterusnya. CHO harus didahulukan daripada CN dan seterusnya, atau NH2 harus didahulukan daripada NO2 dan seterusnya. Artinya yang kiri harus dijadikan rantai induk ya. Yang lain berarti sebagai cabangnya. Contoh nih ya. Nah, di sini kan dua substituennya kan berbeda ya. Ada Cl, ada NH2. Kita lihat, yang perlu saya ingatkan, kalau R ini mempunyai rumus Cn H2n plus 1. Jadi contohnya ya CH3 ini metil, C2H5 ini adalah etil ya. Kalau C3H7 adalah propil dan seterusnya. Jadi metil, etil, propil, butil dan seterusnya. Kalau X ini golongan 7A yaitu FCl, Br, I. Nah, kita lihat sekarang ini ada NH2 sama Cl alias X. NH2 X. Nah, NH2 di sebelah kiri, maka ini harus dijadikan sebagai rantai induk dan Anda harus tahu namanya ini. Kalau Anda lihat di materi sebelumnya mengenai yang satu substituen, ini namanya anilin nih. Jadi anilin. Jadi ingat, karena NH2 terletak di sebelah kiri, maka ini dijadikan sebagai rantai induk sehingga namanya adalah ini cabangnya atau substituennya. Jadi substituen didahulukan ya. Berarti namanya adalah kloroamina. Nah, strukturnya 1 dan 3 yaitu meta. Jadi meta kloroamina. Jadi M-nya tetap harus dikasih ya. Contoh yang kedua adalah ada NO2 substituennya dan ada OH. Kita lihat di sini NO2 sama OH. OH terletak di sebelah kiri, maka OH kita jadikan sebagai rantai induk. Nah, ini adalah kalau belajar di tata nama dengan satu substituen, ini adalah fenol ya. Jadi namanya fenol, yang ini adalah nitro. Nah, struktur 1, 2, 3, 4 namanya berarti para nitrofenol.
Oke, lanjut ke tata nama berikutnya, jadi tata nama dengan 3 substituen atau lebih. Jika terdapat 3 substituen atau lebih pada cincin benzena, maka sistem orto metapara tidak dapat diterapkan lagi. Untuk itu, penamaan dinyatakan dengan urutan angka. Nah, contoh nih, nah, seperti ini. Jadi ini nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti bisa penomoran bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Tentu aturannya adalah substituennya harus mendapat nomor paling kecil. Jadi nomornya berarti 1, 2, 4 ada bromo sebanyak 3 sehingga diberi awalan tri. Jadi 1, 2, 4 tri bromo benzena. Lanjut ini NO2-nya sebanyak 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5. Oke, berarti namanya 13,5 trinitrobenzena. Oke, lanjut. Jika yang tadi substituennya sama, sekarang bagaimana kalau substituennya berbeda? Nah, penomorannya juga ada aturannya, yaitu yang berhak mendapat nomor pertama itu didasarkan pada urutan sebagai berikut. Persis seperti yang tadi ya. Jadi nomor atau substituen yang terletak di sebelah kiri harus berhak mendapat nomor paling kecil. Biar paham, kita coba memberi contoh. Di sini ada NO2, NO2, NO2. Di sini ada CH3. CH3 tadi itu adalah alkil, simbolnya adalah R. R melawan NO2. Nah, R ini berada di sebelah kiri daripada NO2, maka R harus mendapat nomor paling kecil alias nomor 1 gitu ya. Nah, berarti ini dijadikan sebagai rantai induknya. Nah, ini struktur ini masih ingat kalau ininya CH3 itu adalah namanya toluena ya. Jadi namanya toluena. Berarti namanya adalah cabang didahulukan, jadi nomornya 246 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, ini adalah merupakan bahan dasar pembuatan bom atau dinamit ya. Biasanya disingkat dengan TNT. TNT nama lain dari trinitrotoluena. Contoh yang lain, nah seperti ini bromida golongan halogen melawan NH2. Nah, NH2 terletak di sebelah kiri daripada golongan halogen. Berarti ini dijadikan sebagai rantai induk. Kita awali dari nomor 1 dari NH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 4, 6 tribromo anilina atau anilin. Contoh berikutnya ini cabangnya berbeda semua lah. Bagaimana ini? Ya kita lihat aja urutannya. Jadi NO2 Cl melawan OH. Ini jelas kalah ya, OH, NO2, terus OH, berarti rantai induknya adalah OH. Ini adalah gugus fenol ya. Berarti namanya kita beri nomor dulu, 1, 2, 3, 4, nomornya cabangnya ini 2 kloro, 4 nitro fenol. Jadi 2 kloro, 4 nitro fenol. Oke, lanjut. Sekarang tata nama benzena dengan gugus fenil. Jadi fenil adalah benzena yang kehilangan 1 atom hanya. Strukturnya masih ingat? Nah, strukturnya seperti ini. Jadi jika fenil terikat pada senyawa hidrokarbon, maka senyawa hidrokarbon dianggap sebagai rantai induk. Nah, kalau hidrokarbon itu contohnya ya metana, etana, propana, atau alkana, alkena, alkuna itu ya. Nah, penomoran dimulai sehingga gugus fenil mendapatkan nomor paling kecil. Jadi ibaratnya fenil ini sebagai cabangnya gitu ya. Nah, contoh nih ya, nah, seperti ini. Jadi ini rantai induknya nih. Nah, ini rantai induknya, yang ini cabangnya. Cabangnya berupa fenil. Sehingga nanti fenil pengucapannya didahulukan. Nah, kita lihat fenil ini terikat pada atom C nomor 2. Sehingga namanya adalah 2 fenil, yang ini adalah butana ya, 2 fenil butana. Oke, contoh yang kedua, ini adalah rantai utamanya. Jadi rantai utamanya berupa ikatan rangkap 2 atau termasuk golongan alkena gitu ya. Ingat pada tata nama alkena, ikatan rangkap 2-nya ini harus mendapat nomor paling kecil ya, 1, 2. Kalau kita dari kanan 1, 2, 3. Berarti penomoran berasal dari kiri. Kemudian tata namanya apa ini berarti? Nah, ini kan fenil.
Ini kan fenil. Ini namanya fenil terletak pada nomor 2, berarti ini 2 fenil. Tapi rantai induknya punya nama adalah 2 pentena. Berarti namanya 2 fenil, 2 pentena. Oke, lanjut. Jika fenil terikat pada senyawa turunan alkana, turunan alkana yang kalian pelajari di bab sebelumnya, ya kelas 12 itu, ada alkanol, ada aldehid, ada keton, ada ether, ester, dan seterusnya, maka gugus turunan alkana harus mendapat nomor terkecil. Barulah gugus fenil ya, ini seharusnya nih. Barulah gugus fenil, bukan benzil. Ini maaf salah ketik. Nah, ingat ini adalah senyawa turunan alkana dengan dengan gugus fungsi OH, alias dia masuk kelompok alkanol ya. Maka penomorannya ini harus didahulukan. Jadi rantai induk, ini kan tadi rantai induk ya. Nah, rantai induknya berupa alkanol, maka OH-nya harus mendapat nomor paling kecil. Jadi penomoran diawali dari sebelah kanan. Ingat ini penomoran itu atom C-nya ya. Ini kan nggak ada atom C-nya, ini gugus fungsinya. Sehingga penomoran diawali dari gugus C yang pertama. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, fenil terletak pada nomor 3, berarti namanya 3 fenil 1 butanol. Jadi 3 fenil 1 butanol. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Ini adalah senyawa alkil halida. Ingat gugus fungsi Br ini atau gugus fungsi halogen atau halida ini harus mendapat nomor paling kecil, sehingga nomor dari kanan ya. Tapi ingat nomor bukan dari Br, karena Br nggak ada C-nya. Jadi penomoran itu yang dinomori C-nya ya. C yang pertama berarti yang ini. Berarti bukan dari sini. Ingat itu ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, nama rantai induknya adalah 1 bromopropana. Untuk C-nya 3 kan propana ya. Jadi 1 bromopropana. Nah, fenil terletak pada nomor 3. Ingat fenil tadi adalah dianggap sebagai cabang, sehingga namanya adalah 3 fenil 1 bromopropana. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan masuk tata nama yang terakhir, yaitu tata nama dengan gugus benzil. Masih ingat benzil? Benzil adalah toluena yang kehilangan 1 atom hidrogen. Masih ingat toluena kayak apa? Yaitu benzena yang berikatan dengan CH3. Nah, ini namanya toluena. Nah, benzil adalah toluena yang kehilangan 1 atom hanya. Nah, seperti ini strukturnya ya. Ini kan hanya 3, sekarang hanya 2, yang ini masih kosong. Cuma sebelum tata nama, yang perlu kita perhatikan dalam tata nama senyawa ini, kita harus mengenali ciri-ciri senyawa ini agar tidak keliru dalam penamaannya. Jadi cirinya adalah selalu memiliki gugus CH2 yang terikat pada salah satu sisi benzena. Nah, dalam tata nama ini, kata benzil selalu didahulukan dibanding cabang berikutnya pada benzil. Jadi seperti pada fenil, fenil didahulukan. Demikian juga dengan benzil, benzil harus didahulukan. Oke, contoh. Kita lihat ini adalah merupakan gugus benzil ya. Nah, yang ini adalah golongan 7A yaitu klor, sehingga namanya adalah benzil klorida. Contoh berikutnya. Nah, ini adalah benzil juga. Yang ini adalah amina ya, atau anilina nih. Sehingga dinamakan benzil amina. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini ada benzilnya ini. Jadi ini benzilnya. Ini anilina atau amina. Yang ini adalah alkil. Kalau C-nya 2 berarti etil. Sehingga namanya adalah benzil etil amina. Lanjut.